Para sahabat pastor kampung, rasanya doa komunitas internasional dan terutama doa Gereja Universal telah dikabulkan. Pasalnya Bapa Suci Paus Fransiskus telah memberikan pengumuman secara publik untuk konsekrasi atau pengudusan Rusia dan Ukraina kepada hati Maria yang tak bernoda, yang akan dilangsungkan pada ibadat pertobatan di Basilika Santo Petrus tanggal 25 Maret mendatang. Tindakan konsekrasi Rusia kepada hati Maria yang tak bernoda merupakan permintaan Bunda Maria dari Fatima pada penampakannya yang intens di Fatima antara tahun 1917 dan 1925 kepada 3 orang pemuda yang bernama Lucia, Francesco, dan Jacinta. Vatikan menambahkan, pada hari yang sama, Kardinal Konrad Krajewski, almoner Kepausan, akan melakukan konsekrasi serupa di tempat suci penampakan Bunda Maria di Fatima, Portugal. Menurut dokumen Vatikan, ketika Santa Perawan Maria menampakkan diri kepada 3 anak gembala di Fatima pada tahun 1917, dia mengatakan kepada mereka, Tuhan ingin membangun di dunia pengabdian kepada hatiku yang tak bernoda. Jika apa yang saya katakan kepada Anda dilakukan, banyak jiwa akan diselamatkan dan akan ada kedamaian di dunia. Selanjutnya, Bunda Maria mengingatkan bahwa dunia akan dilanda perang, kelaparan, dan penganiayaan terhadap gereja dan Bapa Suci. Untuk mencegah hal ini, aku akan datang untuk meminta pengudusan Rusia kepada hatiku yang tak bernoda, kata Santa Perawan Maria kepada 3 pemuda tersebut. Beberapa kelompok terus berargumen bahwa keinginan Maria tidak pernah terpenuhi atau tidak pernah dilakukan dengan benar, karena Paus menguduskan dunia dan bukan Rusia. Vatikan bersikeras bahwa Santo Yohanes Paulus II telah melakukan konsekrasi Rusia pada tahun 1984 ketika dia memimpin para uskup dunia dalam konsekrasi Rusia dan dunia. Almarhum Suster Lucia dos Santos, visioner terakhir yang masih hidup dan orang yang menerima instruksi untuk konsekrasi, mengatakan bahwa tindakan konsekrasi pada tahun 1984 itu dilakukan dengan benar. Pada doa Angelus hari Minggu, sejak Rusia menginvasi Ukraina 24 Februari lalu, orang-orang telah muncul di lapangan Santo Petrus dengan tanda-tanda permintaan khusus agar Paus mengkonsekrasikan Rusia atau Rusia dan Ukraina kepada Santa Perawan Maria. Bunda Maria dari Fatima berjanji, jika permintaanku diindahkan, Rusia akan bertobat dan akan ada perdamaian. Jika tidak, Rusia akan menyebarkan kesalahannya ke seluruh dunia yang menyebabkan perang dan penganiayaan terhadap gereja. Orang-orang baik akan menjadi martir, Bapa Suci akan banyak menderita, berbagai bangsa akan dimusnahkan. Tetapi Santa Perawan Maria melanjutkan, pada akhirnya hatiku yang tak bernoda akan menang. Bapa Suci akan menguduskan Rusia bagiku, dan dia akan bertobat, dan masa damai akan diberikan kepada dunia. Namun konsekrasi Rusia bukanlah satu-satunya persyaratan untuk pertobatan Rusia. Menurut Bunda Maria dari Fatima, dia memasukkan permintaan untuk pemeliharaan devosi Sabtu pertama. Apa itu devosi Sabtu pertama? Bunda Maria dari Fatima mengungkapkan kepada Suster Lucia aspek-aspek berikut dari devosi pertama. Aspek-aspek berikut dari devosi Sabtu pertama. 1. Menerima komuni suci pada 5 Sabtu pertama berturut-turut. 2. Melakukan pengakuan dosa setiap bulan. 3. Berdoa rosarius setiap hari selama Sabtu pertama. 4.
merenungkan selama 15 menit misteri-misteri Rosario. Semua tindakan ini harus dilakukan dengan maksud untuk menebus kesalahan yang dilakukan terhadap hati Maria yang tak bernoda. Di atas segalanya, devosi ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pembacaan doa yang mekanis atau tanpa makna, tetapi pertobatan hati yang sejati. Paus Benediktus XVI, ketika dia menjadi kardinal, menjelaskan aspek sentral dari rahasia Fatima ini. Saya akhirnya ingin menyebutkan ungkapan kunci lain dari rahasia yang telah menjadi sangat terkenal. Hatiku yang tak bernoda akan menang. Apa artinya? Hati yang terbuka kepada Tuhan, yang dimurnikan dengan perenungan tentang Tuhan, lebih kuat dari senjata api dan segala jenis senjata. Masa depan Rusia ada di tangan Tuhan, tetapi kita dapat melakukan bagian kita dengan mencari pembaruan batin di dalam hati, mencari inspirasi dari hati Maria yang tak bernoda, dan membiarkan hatinya menang atas dunia. Ave Maria. In hora mortis nostre, in hora mortis nostre, in hora mortis nostre. Ave